Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya. Pada edisi kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan sebagai konten kreator ya. Jadi pada pembahasan malam ini sesekali saya membahas tentang berbagi pengetahuan ya. Selain di video saya yang membahas tentang tempat wisata, kemudian kuliner, kemudian ngevlog ya, jalan-jalan. Di sini saya ingin berbagi informasi karena saya mendapatkan informasi terbaru dari YouTube Studio yang mana hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebagai konten kreator. Oke, kita langsung saja untuk mengetahui aturan-aturan apa saja yang terbaru di YouTube ya. Tentunya bagi YouTuber pemula dan konten kreator ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Oke, sobat YouTuber ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pedoman konten yang ramah buat pengiklan. Jadi untuk konten kreator seperti kita ya, saya juga masih pemula ya. Di sini kita akan belajar sesuatu dari informasi yang diberikan oleh pihak YouTube kepada kita, dan kita harus perhatian tentang ini ya, karena jika kita tidak perhatian tentunya akan berisiko pada channel dan video kita. Nah, mulai bulan November kami menyederhanakan pilihan format iklan yang ditampilkan sebelum atau sesudah video Anda untuk meningkatkan pendapatan pembuat konten. Pada bulan November kami menghapus pilihan iklan individual untuk iklan praputar, pasca putar, iklan yang dapat dilewati, dan iklan yang tidak dapat dilewati. Kedepannya, saat Anda mengaktifkan iklan untuk video baru berdurasi panjang, kami akan menampilkan iklan praputar, pasca putar, iklan yang dapat dilewati, atau iklan yang tidak dapat dilewati kepada pemirsa. Jika diperlukan, perubahan ini akan menjadi praktek terbaik yang direkomendasikan untuk mengaktifkan semua format iklan. Sebagai standar bagi semua orang, pilihan Anda untuk iklan paruh putar tidak berubah. Kami juga akan mempertahankan setelah iklan Anda untuk video berdurasi panjang yang ada, kecuali Anda mengubah setelan monetisasi. Nah, di sini para sobat YouTuber pemula, jadi pada bulan November nanti pihak kreator atau YouTuber itu YouTube ya, dari pihak sana itu akan memberikan toleransi penambahan iklan ya, baik itu berdurasi pendek maupun yang berdurasi panjang. Intinya seperti itu sobat ya, dan ini memberikan keuntungan kepada konten kreator ya, agar bisa mendapatkan banyak iklan pada saat pemutaran video. Intinya seperti itu sobat ya. Jadi ini adalah sesuatu yang baru yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami bersama ya. Jadi intinya itu ya para sobat ya, jadi akan mendapatkan iklan lebih dari satu ya, di itu sebelum ataupun pada saat sesudah video ya. Bahkan di tengah-tengah video juga akan diberikan iklan. Seperti itu ya pemahaman tentang pedoman komunitas yang ada di bantuan YouTube. Nah, yang terpenting lagi para sobat ya, jadi di sini nah ini ya, ini yang saya temukan. Apa yang akan Anda temukan di artikel ini, Anda akan menemukan contoh konten yang tidak cocok untuk iklan dan akan menghasilkan status monetisasi terbatas atau tanpa iklan. Nah, ini sobat ya, jadi ini yang perlu kita pelajari. Jadi kita harus pahami. Jadi kalau kita buat video, itu tidak asal-asalan buat video sobat ya. Jadi kita harus mematuhi dari pedoman aturan yang ada dalam aturan di YouTube. Intinya seperti itu. Nah, berikut ini adalah topik yang perlu diperhatikan
ya, agar kita bisa mendapatkan iklan dalam video kita dan dianggap mematuhi aturan. Yang pertama itu adalah bahasa yang tidak pantas. Nah, ini harus dihindari sobat ya. Jadi di YouTube itu kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus menggunakan bahasa yang pantas ya. Bahasa yang pantas itu adalah bahasa yang mungkin tidak melanggar sebuah etika. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi ini kalau kita klik nanti akan memberikan pengertian konten yang berisi kata-kata kotor atau vulgar di awal atau sepanjang sebagian besar video mungkin tidak cocok untuk iklan. Nah, artinya apa? Video bisa Anda upload tetapi tidak akan mendapatkan iklan sobat ya. Penggunaan kata-kata kotor sesekali seperti dalam video musik, backing track, musik intro, outro ataupun musik yang diputar di latar belakang tidak serta-merta membuat video Anda tidak cocok untuk iklan. Nah, di sini ada seleksi yang ketat oleh pihak YouTube ya, mana video yang akan diberikan iklan, mana yang tidak. Nah, salah satunya adalah bahasa yang tidak pantas. Ini dihindari aja sobat ya, dihindari. Ini satu kebijakan. Nah, nanti kalau ingin melihat detail kebijakan bisa lihat di sini ya. Klik detail kebijakan akan melihat dari kebijakan-kebijakan yang ada di sini. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua itu adalah kekerasan ya, kekerasan. Konten yang fokusnya pada darah, kekerasan atau cedera jika disajikan tanpa konteks lain tidak cocok untuk iklan. Jika Anda menampilkan konten kekerasan dalam konteks berita, pendidikan, seni atau dokumenter, konteks tambahan tersebut penting. Misalnya jika sebuah video menyajikan pemberitaan resmi mengenai peristiwa kekerasan dalam konteks jurnalistik, video tersebut mungkin memenuhi syarat untuk monetisasi. Kekerasan dalam gameplay video yang tidak diedit secara umum dapat diterima untuk iklan. Namun, montage dengan kekerasan yang tidak beralasan sebagai titik fokusnya tidak dapat diterima. Semua permainan baik realistik maupun non-realistis berada dalam cakupan kebijakan ini. Nah, intinya kalau kita membuat video yang sifatnya adalah kekerasan, kemudian memunculkan darah, nah ini dihindari aja sobat ya, dihindari. Artinya dari pihak YouTube memang tidak semuanya tidak disisipkan iklan ya, namun untuk menghindari itu lebih baik kita hindari, karena video-video seperti ini pun juga tidak akan bisa membuat penonton betah dalam menonton ya, karena ada penonton yang kuat melihat darah, ada yang tidak. Nah, ini salah satunya juga perlu dihindari oleh para konten kreator. Kemudian konten dewasa sobat ya, konten dewasa. Nah, konten yang menampilkan yang sangat seksual dalam judul dan thumbnail atau tema yang sangat seksual tidak cocok untuk iklan. Ada pengecualian terbatas untuk video pendidikan seksual dan video musik yang tidak vulgar. Kebijakan ini mencakup visual nyata, visual yang dihasilkan komputer. Menyatakan niat komedi tidak membuat konten yang sangat seksual cocok untuk iklan. Nah, di sini pun juga ada pembatasan sobat ya. Kalau misalkan memang konteksnya dalam video tersebut adalah seksual dalam hal pendidikan, tentunya ini juga masih boleh dimonetisasi dan akan mendapatkan iklan. Tetapi kalau memang video itu sengaja untuk memberikan atau mempertontonkan dari adegan seksual ataupun yang lainnya, tentu ini akan melanggar pedoman komunitas dan mereka tidak mendapatkan iklan, bahkan videonya tidak dimonetisasi. Nah, ini perlu dipahami sobat ya. Jadi ini adalah hal yang ketiga. Kemudian konten yang mengejutkan ya, konten yang mungkin mengecewakan, membuat jijik atau mengagetkan pemirsa mungkin tidak cocok untuk iklan. Elemen mengejutkan yang tidak disensor belum tentu membuat video Anda tidak cocok untuk iklan, namun konteksnya penting. Nah, ini sekali lagi dari pihak YouTube akan membuat seleksi lagi apakah konten ini bisa mendapatkan iklan atau tidak, apakah dimonetisasi ataupun tidak. Nah, ketika upload nanti di sana akan mendapatkan jawaban sobat ya. Ketika video kita itu dimonet atau tidak, video kita akan mendapatkan iklan atau tidak, itu bisa dilihat pada saat kita mengupload videonya. Kemudian berikutnya itu adalah tindakan yang merugikan atau berbahaya. Konten yang mempromosikan tindakan merugikan atau membahayakan yang mengakibatkan cedera fisik, emosional, atau
psikologis yang serius tidak cocok untuk iklan. Nah, ini juga perlu dihindari sobat ya. Jadi jangan membuat video yang tentunya merugikan atau berbahaya. Nah, ini bisa diartikan sendiri sobat ya, itu dihindari. Kemudian berikutnya adalah konten yang penuh kebencian dan menghina. Nah, ini juga dihindari sobat ya. Jadi konten yang memicu kebencian, mendukung diskriminasi, meremehkan atau mempermalukan seseorang atau sekelompok orang tidak cocok untuk iklan. Konten yang bersifat sindiran atau komedi mungkin dikecualikan. Menyatakan niat komedi Anda saja tidak cukup dan konten tersebut mungkin masih tidak cocok untuk iklan. Intinya, jadi di video YouTube ya atau di pedoman komunitas di sini melarang adanya video yang memicu atasnya kebencian, kemudian diskriminasi atau meremehkan orang lain, bahkan mempermalukan, ini juga tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan di dalam video YouTube ya, dan ini akan dianggap melanggar pedoman komunitas. Berikutnya adalah narkoba dan konten terkait narkoba ya. Konten yang mempromosikan atau menampilkan penjualan, penggunaan atau penyalahgunaan obat-obat terlarang, obat atau zat legal yang diatur atau produk berbahaya lainnya tidak cocok untuk iklan. Nah, ini yang tentunya ini sangat dihindari, bahkan pemerintah pun juga sudah melarang ya tentang narkoba ataupun konten yang seperti ini. Tetapi sekali lagi dalam konteksnya pendidikan atau edukasi tentunya diperbolehkan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan aturan tentunya sobat ya. Oke sobat ya, buat yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa ya selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan. Apalagi yang harus kita hindari? Konten terkait dengan senjata api. Konten yang berfokus pada penjualan, perakitan, penyalahgunaan atau penyalahgunaan senjata api asli ataupun palsu tidak cocok untuk iklan. Nah, di sini misalkan Anda membuat video YouTube menjual senjata api, nah ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian merakit senjata api, ini juga tidak diperkenankan ya. Boleh Anda upload ya, tetapi nanti tidak dimonetisasi, tidak mendapatkan iklan, maksudnya seperti itu sobat ya. Jadi silakan dihindari, karena nanti kalau misalkan Anda banyak melanggar, tentunya akun Anda akan dihapus dan videonya pun juga akan dihilangkan, ditutup akunnya sobat ya. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah isu kontroversial ya. Jadi adalah topik yang mungkin meresahkan pemirsa, yang seringkali merugikan akibat dari tragedi kemanusiaan. Ini juga tidak diperkenankan sobat ya. Jadi pelecehan anak, pelecehan seksual atau pada orang dewasa, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, gangguan makan, kekerasan dalam rumah tangga, ini tidak diperkenankan dalam video YouTube di pedoman komunitas. Berikutnya adalah peristiwa sensitif. Ya, peristiwa sensitif adalah peristiwa yang memiliki dampak sosial, budaya, dan politik yang signifikan, seperti darurat sipil, bencana alam, darurat kesehatan masyarakat, teroris, dan aktivitas terkait konflik ataupun aksi kekerasan yang lain. Ini juga tidak diperkenankan sobat ya. Jadi hati-hati video Anda, hindari beberapa poin ini tadi. Kemudian memungkinkan terjadinya perilaku tidak jujur. Nah, di sini sobat ya. Jadi kalau kita membuat berita ya upayakan berita yang memang sportif ya, tidak membohongi ya, dan juga tidak menipu. Tentunya seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan apa adanya, jujur sesuai dengan keilmuannya ya. Jadi tidak boleh ada unsur yang menipu, kecurangan ya. Ini sangat tidak diperkenankan di dalam pembuatan video yang ada di pedoman komunitas. Kemudian berikutnya adalah konten yang tidak pantas untuk anak-anak dan keluarga. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Jadi konten yang dibuat untuk anak-anak harus sesuai dengan penonton keluarga agar dapat dimonetasi di YouTube. Artinya konten tersebut harus mengikuti prinsip kualitas. Ya. YouTube untuk konten anak-anak dan keluarga serta kebijakan penayakan Google AdSense. Jadi nanti silakan dibaca di detail kebijakan ya sobat ya. Jadi ini juga perlu diberikan pedoman di komunitas. Kemudian konten terkait tembakau, konten yang mempromosikan tembakau dan produk terkait tembakau tidak cocok untuk iklan. Nah,
Jadi seperti merokok ya, ini di pedoman komunitas itu dianggap melanggar sobat ya. Jadi boleh Anda tetap mengupload video tersebut, tetapi Anda nanti tidak akan dimonetasi dan tidak akan mendapatkan iklan ya. Kemudian membakar dan merendahkan ya, konten yang bersifat menghasut, merendahkan martabat dan mungkin tidak cocok untuk iklan. Nah, ini juga tidak diperkenankan sobat ya. Nah, itu beberapa definisi dari hal yang dilarang ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi ada 14 item yang dilarang sebagai konten kreator di dalam mengupload videonya ya. Kalau Anda melanggar dari 14 item tadi, maka nanti Anda tidak dapat dimonetisasi, kemudian Anda juga tidak akan mendapatkan iklan ya, dan resiko terbesarnya adalah akun Anda akan ditutup oleh pihak Google ya, dari pihak Google ataupun yang bekerja sama dengan pihak YouTube. Oke sobat ya, jadi pada malam hari ini saya ingin berbagi untuk mengisi waktu di malam hari para sobat ya. Yang buat sobat YouTuber penonton setia saya, selalu ikuti terus video saya ya. Saya akan kembali lagi ke lapangan untuk memberikan video tentang ngevlog, video tentang tempat wisata, video tentang kuliner ya. Juga buat para warga Madiun sekitarnya, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Caruban ya, yang menonton video saya, silakan di subscribe yang baru hadir ya di video saya. Kemudian silakan berkomentar untuk memberikan masukan, rekomendasi pada saya, mungkin video-video mana yang belum saya kunjungi ya, tempat-tempat wisata atau kuliner di mana yang belum saya kunjungi. Silakan tuliskan di dalam komentar agar nanti saya bisa berbagi informasi kepada sobat YouTuber dan netizen saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, support dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan bisa berbagi pengetahuan kepada sobat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.